Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Aimana dengan NIM C1C020076. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan fiskal badan. Adapun cakupan bahasanya, yaitu yang pertama pengertian koreksi fiskal, yang kedua jenis-jenis koreksi fiskal, yang ketiga pengertian rekonsiliasi fiskal, yang keempat teknik rekonsiliasi fiskal, dan yang kelima yaitu format rekonsiliasi fiskal. Pengertian dari koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Nah, koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Nah, maka sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Adapun jenis-jenis koreksi fiskal itu, yang pertama jenis koreksi fiskal di sini merupakan jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan atau fiskal yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal. Itu yang pertama, beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sifatnya permanen. Nah, artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Yang kedua, beda waktu, merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sifatnya sementara. Artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Nah, rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Antara lain, yang pertama rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Yang kedua, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurangan penghasilan bruto. Nah, yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Dan yang kelima, yaitu wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan non-final. Selanjutnya yaitu teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Nah, yang keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Adapun format rekonsiliasi fiskal itu sebagai berikut. Yang pertama ada laba menurut laporan keuangan komersial, terus koreksi positif ditambah, pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan, pengeluaran berkaitan penghasilan yang bukan objek pajak, pengeluaran berkaitan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, kemudian beda penghitungan antara PSAK dan PPh.
Hasilnya yaitu total koreksi positif. Nah, kemudian penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, beda perhitungan antara PSAK dan PPH. Kemudian hasilnya yaitu total koreksi negatif. Kemudian laba menurut laporan keuangan komersial ditambah dengan koreksi positif, kemudian dikurang dengan total koreksi negatif, maka didapatilah penghasilan kena pajak menurut fiskal. Kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan terutang, maka didapatilah laba setelah pajak penghasilan. Nah, ada perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif, yaitu apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Kemudian perbedaan diakui sebagai koreksi negatif apabila yang pertama pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal atau bukan objek pajak, tapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, untuk contoh penghitungan rekonsiliasi fiskal itu bisa dilihat pada link yang tertera di PPT ini. Nah, dari semua yang telah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa koreksi fiskal itu dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Sedangkan rekonsiliasi fiskal yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan atau PPH terutang. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka kurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi. Begitupun sebaliknya. Dan jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengeluaran penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi, begitupun sebaliknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai laporan keuangan fiskal. Jadi kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.